bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah orang benar. Tangan Tuhan melakukan keperkasaan, meninggikan orang-orang yang benar. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Aku tidak akan mati, tapi hidup, dan ku akan menceritakan karya-karyamu. Tuhan telah mengajar aku dengan keras, tapi Ia tak serahkan ku pada maut. Bukakan ku pintu gerbang kebenaran-Mu, aku ingin masuk untuk bersyukur. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan, orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, Kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat hari Minggu.
Marilah kita mengambil saat teduh sejenak sebelum kita memulai ibadah. Tenangkan hati dan pikiran kita. Jadikanlah ibadah di rumah layaknya seperti ibadah di gereja. Biarlah hati kita bersukacita menyambut kehadiran Tuhan dalam ibadah kita di rumah masing-masing. Mari kita berdiri, kita meyakini bahwa ibadah online ini terjadi karena pertolongan kita ialah di dalam nama Allah, pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, gereja yang bertumbuh menjadi berkat dan memuliakan Allah adalah gereja yang tidak sekedar membicarakan pertobatan dan pengampunan, melainkan yang mewujudkannya secara nyata dalam segala aspek pelayanannya. Melalui tema Minggu Paskah ketiga hari ini, pertobatan dan pengampunan bukan cuma wacana. Kita perlu mengevaluasi kehidupan bergereja kita. Apakah pertobatan dan pengampunan hanya berhenti sebagai bahan pembinaan dan tema khotbah saja? Ataukah kita sudah bersungguh-sungguh menghidupinya? Sehingga buah-buah pertobatan itu terlihat jelas. Pengampunan bukan sekedar basa-basi yang diwujudkan dalam salam damai. Gereja itu artinya Anda dan saya perlu memberitakan pertobatan dan pengampunan melalui keteladanan. Umat Tuhan, marilah dengan berdiri kita menyanyikan pujian dari PKJ 126 bait yang pertama dan kedua, Hanyalah Yesus Juru Selamat. Saudara-saudara, saya mengajak kita hening sejenak. Di gereja kita diajarkan bagaimana Allah melalui Yesus Kristus tentang kasih sayang dan pengampunan. Siapapun dan dosa seperti apapun dapat diampuninya. Tangannya yang berlubang paku itu selalu terbuka bahkan untuk memeluk orang-orang yang telah memakunya. Yesus tidak melihat seberapa besarnya dosa seseorang, melainkan seberapa sungguh-sungguhnya ia datang dalam pertobatan. Seringkali kita menyatakan pertobatan bukan berangkat dari kesadaran dan niat yang tulus. Buktinya, kita terus berulang kali melakukan dosa yang sama. Dengan anggapan
nanti juga Tuhan yang Maha Kasih itu akan mengampuni lagi. Dengan cara ini kita terus melakukan dosa. Kemudian setelah kita diampuni dosa oleh Tuhan, seharusnya lah kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Tanda kita mengampuni adalah tidak lagi membicarakan dan mengumpat orang yang telah melukai kita. Bukankah dosa dan kesalahan kita tidak ingin diungkit-ungkit lagi oleh Tuhan? Dalam keberdosaan kita, marilah kita mengakui dan menyesalinya di hadapan Tuhan. Saudara-saudara diberi kesempatan untuk mengaku dosa-dosanya secara pribadi. Kita memohon Tuhan mengampuni kita dan menolong kita untuk mampu mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Tuhan, inilah pengakuan dosa kami, yang kami sampaikan dengan tulus dan jujur di hadapan-Mu. Ampunilah seturut dengan belas kasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penebus dosa kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Barang siapa mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dan bertekad untuk tidak melakukan dosa yang sama, maka kepadanya diberikan berita anugerah. Mazmur 32 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Damai Tuhan besertamu. Marilah umat Tuhan kita mempersiapkan diri untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian dari PKJ 212 dua kali. Ya Allah, kasih-Mu besar. Lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpah kasih-Mu. Ajar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala, tiada terduga dalamnya, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala. Hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa
Saudara-saudara, mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, tidak mudah ketika kami mengerti, memahami makna kebangkitan Kristus itu. Dalam ketidakmudahan inilah kami mohon kuasa Roh Kudus mencerahkan akal budi, membuka hati kami, supaya kami mengerti tentang kuasa kebangkitan, hidup kami dipulihkan, lalu kami siap seperti para murid menjadi saksi Tuhan yang menyatakan pertobatan dan pengampunan. Tuhan yang menolong setiap anak-anak-Mu yang terlibat dalam pembacaan Alkitab, dan kiranya juga Engkau yang memakai hamba-Mu dalam segala kelemahannya, supaya ia boleh menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul 3 ayat 12 sampai 19. Petrus melihat orang banyak itu lalu berkata, "Hai orang Israel, mengapa kamu heran tentang kejadian itu, dan mengapa kamu menatap kami seolah-olah kami membuat orang ini berjalan karena kuasa atau kesalehan kami sendiri? Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, Allah nenek moyang kita telah memuliakan hamba-Nya, yaitu Yesus yang kamu serahkan dan tolak di depan Pilatus, walaupun Pilatus berpendapat bahwa ia harus dilepaskan. Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Demikianlah ia, pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh, tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah saksi. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Hai saudara-saudara, aku tahu bahwa kamu telah berbuat demikian karena ketidaktahuan, sama seperti semua pemimpin kamu. Tetapi dengan jalan demikian Allah telah menggenapi apa yang telah difirmankannya dahulu dengan perantaraan nabi-nabinya, yaitu bahwa Mesias yang diutusnya harus menderita. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan. Demikian sabda Tuhan. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bila ku berseru, jawablah ya Allah yang membenarkanku. Di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan padaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Persembahkan korban
mencari kebohongan. Persembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Ketahuilah bahwa Tuhan sudah memilih seorang baginya. Tuhan sudah memilih baginya seorang yang dikasihinya. Tuhan mendengarkan bila ku berseru padanya. Persembahkan korban yang benar dan percaya kepada Tuhan. Biarlah kamu marah, tapi janganlah kau berbuat dosa. Di tempat tidurmu berkata-katalah dalam hatimu. Berkatalah dalam hati, tetapi tetaplah kau diam. Persembahkan korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Bacaan kedua diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 7. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak akan, tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bacaan Injil pada hari ini terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-24 ayat 36 sampai dengan 48. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 36 sampai 48. Simak dan dengarlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka,
damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihat tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara tentu dengan melakukannya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, salam sejahtera buat kita semua. Setahun lebih pandemi COVID-19 menyapa dunia kita. Banyak hal telah berubah. Bahkan perubahan itu sangat kontras, sangat dramatis. Saudara-saudara, dulu sebelum pandemi COVID-19 ini, jika lebaran orang tidak pulang kampung, dianggap telah lupa diri. Kalau di kampung saya, orang tidak pulang lebaran, mereka mengumpat, mempertanyakan. Silaturahmi, berkumpul bersama keluarga, merupakan salah satu bentuk bakti, bentuk kesalehan. Kini apa yang terjadi? Hampir setiap hari, setiap saat dalam berita-berita televisi, media online selalu dibahas, didiskusikan
mudik dilarang. Silaturahmi cukuplah melalui telepon genggam atau media sosial. Itu udah cukup katanya. Dulu yang namanya ibadah, pelayanan, persekutuan dan kesaksian itu dipusatkan di sini. Di gedung gereja kita. Kalau kita ke gereja, kita akan mengatakan, saya mau melayani. Ada pelayanan di gereja. COVID-19 telah mengubahnya menjadi sekarang ini kebaktian online. Live streaming. Pertemuan kita berubah jadi Zoom meeting. Video call. Dan lain sebagainya. Kita tergagap-gagap pada masa-masa itu. Pada awal-awal saya pun mengalami kesulitan. Bagaimana caranya kita bisa menyapa. COVID-19 mengubah sebagian besar perjumpaan fisik menjadi perjumpaan di dunia maya. Perjumpaan kita menjadi disembodied. Perjumpaan yang tak bertubuh. Artinya apa? Benar, kita harus mensyukuri kemajuan teknologi digital. Saya sangat sulit membayangkan jika kemajuan teknologi digital itu belum sampai seperti sekarang kita nikmati ini. Pasti kita akan mengalami kesulitan yang semakin parah. Mungkin kita semakin depresi. Namun tidak bisa dipungkiri juga bahwa betapapun canggihnya teknologi yang dapat kita gunakan, tetap saja ada elemen-elemen yang hilang dalam perjumpaan kita di dunia maya, yakni aspek ragawi yang hadir secara langsung, berinteraksi. Kita dapat mendengar suara, kita dapat melihat gambar yang bergerak, namun tidak dapat menyentuhnya. Anda bisa lihat saya hanya bisa lihat kamera. Ada aspek ragawi yang hilang dan kita sadar betul bahwa hal itu tidak dapat digantikan. Saudara-saudara, mungkin Anda juga bergumul ketika menikmati atau kita melakukan kebaktian online ini. Saya dan banyak teman-teman pendeta, pengkhotbah sangat merasakan ada perbedaan yang begitu mendasar. Perubahan yang sangat hakiki antara berbicara dan menatap umat Tuhan yang beribadah. Lalu saya bisa merasakan reaksi, entah itu antusias, bersemangat, atau reaksinya ketika saya berkhotbah masa bodoh, atau mungkin juga tertidur. Itu dapat dirasakan secara langsung. Ini sangat berbeda dengan berbicara dan menyapa di hadapan kamera ini. Saudara-saudara, walau bagaimanapun saya harus membayangkan lensa kamera yang menyorot wajah saya, tubuh saya ini. Saya harus membayangkan disitulah ada saudara-saudara, ada saudara-saudara sekalian. Percayalah,
Ini bukan perkara yang mudah. Di gereja kita pada saat ini ketika saya mengatakan salam sejahtera, shalom buat kita semua. Biasanya di bangku itu tuh Pak Patah langsung mengatakan gitu, shalom gitu, selamat pagi. Sekarang saya tidak merasakan lagi. Mungkin bisa jadi di rumah Anda masing-masing juga menjawab salam saya. Saudara-saudara, jelaslah pengalaman-pengalaman ibadah kita dengan cara seperti ini selama setahun lebih ini mengingatkan kepada kita bahwa betapa penting dan tidak pernah bisa digantikan perjumpaan secara fisik, secara ragawi itu. Di sini saya merenungkan. Barangkali salah satu kontribusi positif dari COVID-19 ini adalah menyadarkan kepada saya, kepada Anda, kepada kita semua, bahwa perjumpaan ragawi itu adalah sesuatu yang sangat berharga, sangat penting. Perjumpaan secara fisik, perjumpaan secara nyata ragawi itu adalah sebuah anugerah. Dulu kita sering menyia-nyiakannya. Banyak alasan untuk kita tidak mau berjumpa, untuk kita tidak mau pergi ke gereja, untuk kita tidak saling ketemu. Namun kini minimal setiap saya menyapa anggota jemaat, biasanya ini bersama-sama dengan Penatua Stefanus, Kotepi, dan juga Pak Yakub. Selalu saja ada kalimat, Pak, kapan kita bisa beribadah lagi di gereja? Saya sudah kangen. Sampai kapan kita begini terus? Saudara-saudara, manusia adalah makhluk sosial. Salah satu cirinya adalah kita rindu untuk berjumpa. Tidak sebatas perjumpaan itu melalui media sosial. Kita memerlukan interaksi konkret. Kita tidak cukup berinteraksi hanya melalui pesan teks dan suara serta gambar. Kita memerlukan kehadiran dan tindakan yang nyata, respon yang spontan yang nyata itu. Saudara-saudara, ketika saya membaca bagian Injil yang hari ini kita baca, barangkali sama seperti kita. Para murid Yesus juga membutuhkan perjumpaan yang konkret, yang nyata. Berita-berita kebangkitan sudah banyak mereka dengar. Bahkan kesaksian itu berasal dari orang-orang yang telah berjumpa secara langsung dengan Yesus yang bangkit. Tidak ketinggalan Kleopas dan temannya yang baru saja kembali dari Emmaus, yang telah disadarkan oleh Yesus yang bangkit, yang juga pada saat itu sedang antusias, sedang menggebu-gebu menyampaikan kesaksian mereka tentang perjumpaan mereka itu dengan Yesus yang bangkit. Mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu. Injil yang kita baca itu setelah peristiwa penampakan Yesus kepada Kleopas dan temannya, lalu Kleopas dan temannya ini kembali ke Yerusalem. Mereka sedang bercakap-cakap tentang hal itu.
yaitu peristiwa perjumpaan dengan Yesus yang bangkit. Nah, saudara-saudara, tiba-tiba di tengah percakapan itulah Yesus yang sedang mereka bicarakan itu hadir. Kalau dalam bahasa Mangga Besar, ujug-ujug dia ada di situ, berdiri di tengah-tengah mereka. Nah, saudara-saudara, itu dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-36. Panjang umur. Ini orangnya datang. Saudara-saudara, biasanya kalimat semacam itu yang spontan muncul ketika orang yang kita bicarakan itu tiba-tiba saja datang muncul. Namun bagaimana respon para murid itu? Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Ayat 37 mencatat itu. Saudara-saudara, jelaslah di sini kita menemukan ada kesenjangan. Ada hal yang sama sekali berbeda. Ada jurang pemisah antara yang menjadi pembicaraan dengan kenyataan yang sesungguhnya. Ada perbedaan antara wacana dan kehadiran ragawi itu. Bukannya gembira, bukannya antusias. Mereka terkejut dan takut karena mengira bahwa sosok yang hadir di depan mereka itu adalah hantu. Nah, saudara-saudara, menarik ya. Dalam bahasa Yunani untuk menggambarkan takutnya mereka pada saat itu, gambaran itu ditulis dengan kalimat atau kata empobos. Ini kata Yunani dari dua gabungan kata. En itu adalah dalam atau di dalam, dan phobos takut. Kata ini menggambarkan rasa takut yang dalam sekali. Rasa takut yang sangat kuat. Bahkan kata ini bisa diterjemahkan dengan mereka itu dihempaskan dalam ketakutan. Saudara-saudara, jika sebelumnya Yesus dikira orang asing oleh Kleopas dan temannya yang menuju Emmaus itu, kini lebih parah lagi. Mereka mengira Yesus yang datang itu hantu. Kalau dipandang orang asing ya oke lah. Tapi kalau mereka menyangka hantu, rasanya seperti apa? Saudara-saudara, bukan hanya kebangkitan Yesus yang menjadi pertanyaan bagi para murid. Melainkan dalam keadaan seperti apa Yesus yang bangkit itu. Apakah kebangkitannya itu hanya secara spiritual? Atau hanya ilusi, halusinasi? Ataukah Yesus memang bangkit dengan tubuh yang nyata? Sejak peristiwa pagi itu dikubur Yesus dan peristiwa di Emmaus, hal ini belum jelas. Para murid perempuan mendengar kabar kebangkitan Yesus dari dua orang yang mengenakan jubah berkilau. Mereka belum melihat secara langsung tubuh Yesus yang bangkit itu. Demikian pula dengan Petrus yang bergegas menuju kubur Yesus. Setelah mendapat informasi dari murid perempuan, hanya kain kafan saja yang dia lihat. Barangkali Kleopas dan temannya itu yang sedikit beruntung bahwa mereka akhirnya berjumpa dengan Yesus yang bangkit itu. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus sangat tahu dan mengerti keterbatasan sekaligus kebutuhan para murid dan barangkali kebutuhan kita semua, yaitu kebutuhan perjumpaan secara fisik.
Yesus hadir di tengah-tengah mereka yang sedang mendiskusikan kebangkitannya itu. Ia menyatakan shalom, damai sejahtera. Lalu kemudian menunjukkan luka-lukanya. Dan Yesus menjawab kebutuhan itu. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya. Betul barangkali gitu ya. Hantu itu nggak punya tulang, nggak punya daging. Untuk lebih meyakinkan, Yesus meminta makan. Lalu kemudian murid-murid pada saat itu sedang menggoreng ikan dan diberikannya kepada Yesus itu sepotong ikan goreng. Saudara-saudara, ini tak pelak lagi. Ikan itu mengingatkan mereka, mengingatkan kita pada beberapa perjumpaan. Beberapa murid yang berprofesi sebagai nelayan di Galilea sebelum mereka menjadi murid Yesus. Ikan juga mengingatkan mereka pada mukjizat yang pernah dibuat Yesus untuk memberi makan ribuan orang. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, Yesus tidak menggunakan cara-cara rumit, argumen-argumen teologis yang susah, agar murid-muridnya tahu bahwa ia telah bangkit dengan tubuh yang nyata, yang konkret, melainkan dengan menunjukkan bekas luka dan makan ikan goreng. Dengan demikian murid-muridnya mengerti bahwa yang ada di hadapan mereka itu sungguh-sungguh Yesus yang hadir secara fisik, secara ragawi, yang dapat memperlihatkan luka, tetapi juga ia dapat lapar. Perjumpaan mereka dengan Yesus bukan perjumpaan yang maya, bukan di dunia khayal atau di dunia maya, melainkan perjumpaan yang real, yang nyata. Injil Lukas mau menegaskan bahwa kebangkitan Yesus bukan hanya kebangkitan spiritual, bukan hanya kebangkitan rohani saja, melainkan juga kebangkitan ragawi, kebangkitan fisik. Setelah mengulang kembali apa yang sebelumnya disampaikan kepada Kleopas dan temannya, kalau saudara baca, ini adalah penjelasan yang sama. Yesus memberikan tugas kepada mereka untuk memberitakan dalam namanya pertobatan dan pengampunan dosa. Lukas 24 ayat 47. Pertobatan dan pengampunan dosa ini harus mereka beritakan kepada segala bangsa. Tugas yang berat, iya. Tetapi Yesus tidak tinggal diam. Tentu saja Yesus mengutus mereka bukan dengan tangan kosong, tangan hampa, melainkan nantinya mereka akan dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang tinggi. Mereka akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus untuk tugas ini. Saudara-saudara, Yesus tentu saja menginginkan berita pertobatan dan pengampunan dosa itu disampaikan bukan dalam bentuk yang absurd, bukan dalam bentuk yang samar, bukan dalam bentuk maya, bukan dalam bentuk sekedar wacana, pembicaraan belaka. Sebagaimana mereka harus menyadari bahwa Yesus pun hadir di antara mereka secara nyata, fisik, konkret, dan ragawi itu, maka seperti itulah mereka juga harus menghadirkan berita pertobatan dan pengampunan dosa. Berita itu harus disampaikan dengan nyata. Perubahan nyata ditunjukkan oleh para murid. Pesimisme, takut, dan mengunci diri kini berubah menjadi optimis, menjadi antusias, semangat. Mereka membuka diri dan memberitakan Injil Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam bacaan yang kedua tadi, kita melihat
Petrus yang sebelumnya 3 kali menyangkal, kini dalam bacaan yang tadi kita baca, bacaan yang pertama ini, dia tampil di serambi Salomo itu. Ia berkhotbah tentang penderitaan, tentang kematian, kesengsaraan, dan kebangkitan Yesus. Dan dalam khotbahnya itu Petrus mendorong supaya orang-orang yang mendengarnya bertobat. Pertobatan selalu itu dimulai dari pengakuan dosa. Setelah itu diikuti oleh perubahan yang nyata, baik dalam pola berpikir, bertutur kata, terlebih dalam tindakan perbuatan yang nyata. Pertobatan dan pengampunan bukan sekedar terjadi di dunia maya, bukan mengawang-awang atau sekedar wacana saja. Saudara-saudara, banyak orang gemar membicarakannya, berdebat dan mengumpulkan banyak definisi tentang pertobatan dan pengampunan. Namun dalam prakteknya tidak pernah terwujud. Di gereja atau dalam ibadah online, kita suka salam damai. Damai Kristus besertamu. Seolah-olah kita saling mengampuni, saling berdamai dengan wajah senyum ceria. Tapi kenyataannya apakah begitu? Seringkali kenyataannya tidak demikian. Seringkali kita terus membicarakan kesalahan orang lain. Diri kitalah yang paling benar. Seringkali di rumah kita, dalam keadaan sehari-hari, kita sulit untuk tersenyum. Kita sulit untuk menyapa terhadap orang-orang yang pernah mengecewakan kita. Apakah ini pengampunan? Kita sulit mengakui kesalahan kita sendiri dan sulit untuk memaafkan, memahami orang lain. Jelaslah, kondisi yang seperti ini tidak akan menjadi kesaksian yang baik. Tidak mencerminkan murid Yesus yang sejati, murid yang sudah dipulihkan. Murid-murid Yesus yang dipulihkan akan menunjukkan pemulihannya itu. Ini tepat seperti para murid Yesus. Gereja akan terus bertumbuh bukan hanya dengan sibuk membicarakan pertobatan dan pengampunan. Gereja yang terus bertumbuh bukan hanya sibuk dengan wacana, melainkan sibuk mempraktikkan, mewujud nyatakan apa yang dipelajarinya dari Yesus, Sang Guru Agung dan Tuhan yang bangkit itu. Marilah Ibu Bapak sekalian, kita mewujudkan itu, bukan hanya sekedar memperdebatkannya. Tuhan Yesus menolong, menyertai kita. Amin. Umat Tuhan, marilah kita bersama orang percaya dari segala tempat dan abad, kita mengucapkan pengakuan iman kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita menyampaikan pokok-pokok doa kita.
Bapa Surgawi, ajarlah kami juga boleh menyambut kehadiran-Mu. Engkau menolong kami untuk betul-betul memahami apa yang Engkau inginkan, yakni menyatakan hidup dalam pertobatan dan juga pengampunan, bukan sekedar dibicarakan, tetapi dipraktikkan dalam hidup sehari-hari. Ada banyak alasan bahwa kami sulit, karena kami terluka, karena kami disakiti. Namun kami mengingat Yesus pun sudah terluka dan tersakiti lebih dari siapapun, tapi mampu memulihkan. Biarlah pemulihan ini terjadi dalam hidup kami. Bapa di surga, tiliklah kami masing-masing pada saat ini juga dalam pergumulan kami. Kami yang mungkin pada saat ini sedang sakit dan merindukan pemulihan. Kami yang pada saat ini mengalami kekecewaan. Kami mengalami pemutusan hubungan kerja, kesulitan ekonomi, dan juga masalah-masalah dalam keluarga. Tuhan, mampukanlah kebangkitan itu memulihkan kami. Kami bangkit dan kami menatap kehidupan yang lebih baik. Kami berdoa ya Bapa untuk setiap kami dalam kehidupan bergereja, khususnya di GKI Mangga Besar ini. Berkati kami untuk kami saling terhubung satu dengan yang lain, menjadi berkat bagi sesama. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh gereja-Mu kiranya juga menyentuh kami semua untuk menjawab setiap kebutuhan kami. Memang tidak mudah, tetapi dalam keterbatasan kami, ketika kami bersuka cita menyambut pelayanan ini, tangan Tuhan akan menolong, menjadikan pelayanan ini berkat bagi banyak orang. Berkatilah program-program yang sudah disusun agar kami juga dapat melakukannya dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap kami, untuk lingkup-lingkup gereja-Mu yang lebih luas lagi, untuk klasis, untuk sinode wilayah dan sinode, biarlah juga Tuhan yang berkenan menolong. Bapa di surga, Engkau menolong juga beberapa kader GKI yang pada saat ini memulai penempatan di jemaat masing-masing. Tuhan berkatilah mereka untuk terus berproses menjadi hamba-hamba Tuhan yang baik. Kami berdoa ya Bapa, untuk setiap masalah bangsa dan negara kami mengingat saudara-saudara kami di NTT, di NTB, mereka yang terkena dampak bencana badai Seroja. Tuhan juga yang menolong supaya pemulihan segera terjadi. Tuhan menggerakkan hati anak-anak-Mu untuk membantu mereka ini. Kami percaya dalam kasih-Mu, Engkau juga melibatkan kami semua untuk menolong saudara-saudara kami. Berkatilah juga tim GKI yang hadir untuk juga menolong mereka. Bapa di surga, kami percaya dalam kemurahan-Mu, Engkau yang akan terus memulihkan. Kami berdoa untuk bangsa ini juga agar kami dapat keluar dari setiap krisis yang sedang melanda ini. Kami percayakan para pemimpin kami untuk ada dalam lindungan tangan Tuhan, jauhkan dari keserakahan, jauhkan dari ketamakan, supaya mereka memakai kekuasaan untuk melayani. Bapa di surga, inilah doa-doa kami, ampuni yang tidak seturut dengan kehendak-Mu, dan biarlah yang terjadi adalah rencana dan kehendak Bapa, karena itu yang terbaik. Kami alaskan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan,
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Marilah kita menyiapkan persembahan kita. Firman Tuhan dalam 1 Tawarik 29 ayat 17a mengatakan, Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Berdasarkan firman Tuhan ini, marilah kita menyiapkan persembahan kita. Tuhan sangat tahu motivasi kita dalam memberi persembahan, karena Dia menguji hati, artinya melihat hati kita yang terdalam. Kerelaan dan sukacita itulah yang diinginkannya. Marilah kita belajar memberi dengan sukacita, bukan karena keterpaksaan. Penyerahan persembahan dapat dilakukan dengan cara transfer ke rekening BCA GKI Mangga Besar nomor 6840299340, atau saudara dapat memasukkannya dalam amplop, tuliskan nama saudara dan jumlah nominal persembahan. Kemudian bisa dititipkan di kantor gereja pada jam kerja penatua usaha melalui saudari Yuni. Mengiringi persembahan, mari kita menyanyikan pujian dari PKJ 146, baitnya yang pertama dan kedua, Bawa Persembahanmu. Marilah kita membawa persembahan di dalam doa. Bapa yang menguji hati setiap manusia, ketika kami memberi persembahan, pastilah Engkau mengetahuinya dengan niat apa kami memberi. Ajarlah kami untuk memberi sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki, yakni dengan sukarela dan ikhlas. Biarlah persembahan ini dapat menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan, khususnya melalui gereja kami, GKI Mangga Besar. Beri hikmat dan tanggung jawab kepada majelis jemaat yang dipercaya mengelolanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Umat Tuhan, jadikanlah pertobatan dan pengampunan sebagai gaya hidup kita. Pancarkanlah buah-buah pertobatan itu dengan nyata. Kasihilah dan ampunilah seorang akan yang lain, sebagaimana kita juga dikasihi dan diampuni. Dengan berdiri kita menyanyikan, kita sudah ditebus olehnya, NKB 213 bait pertama sampai ketiga. Kita sudah ditebus olehnya.
mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Dan layanilah dengan setia, jangan dosa sampai menghalangmu. Junjunglah terus kebenaran-Nya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah, walau sukar jalanmu. Hidup kudus agar kasih-Nya pun nyatalah. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia sungguh telah menjadi keselamatanku. Sorak-sorai kemenangan sudah menggema dari kemah
Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Ini pintu gerbang Tuhan, puji Tuhan. Orang benar akan masuk ke dalamnya. Aku bersyukur padamu, kau menjawabku dan telah menjadi keselamatanku. Batu yang sudah dibuang tukang bangunan, kini sudah jadi batu penjuru. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Hal ini telah terjadi dari Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Ini hari yang dijadikan Tuhan. Bersoraklah dan bersuka karenanya. Bersyukurlah pada Tuhan karena Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah